Oke, halo teman-teman, nama saya Rini, saya mahasiswa dari National Tonghua University, program pendidikan, program PhD, dan saya ditemani oleh Jackie, staf dari OIA. Oke, sekarang kita akan memperkenalkan tentang National Tonghua University bagi teman-teman yang mungkin mau studi lanjut atau mencari beasiswa. Oke, selanjutnya, next. Oke, di mana sih Tonghua gitu kan? Jadi kalau misalnya teman-teman lihat peta, kita itu ada di bagian timurnya Hualien, bagian timurnya Taiwan, jadi kita langsung berhadapan dengan Pacific Ocean. Nah, kita ada dua kampus, satu di Sofong, Hualien, satu lagi di Pingtung. Nah, Pingtung itu hanya untuk marine biology. Dan kita punya dari Taipei ke Hualien itu cukup menempuh waktu sekitar 2 jam saja. Nah, Hualien itu juga terkenal dengan atau dengan istilahnya Taiwan Secret Garden. Jadi kalau teman-teman ke Taiwan tapi belum ke Hualien, itu nggak afdol rasanya. Nah, kita juga punya motto See the world and be seen. Next. Terus apa sih yang kita punya di Hualien? Yang pertama pasti kita punya Tonghua. Ini bagian dari kampus kami, itu ada namanya Tong Lake. Kita punya 3 lake atau 3 danau, dan ini adalah yang terbesar. Dan kita bisa melakukan banyak aktivitas, mau windsurfing ataupun kayaking. Nah, sekarang tadi saya sudah bilang bahwasanya Tonghua itu atau Hualien itu berada di tepi timurnya Taiwan dan langsung berhadapan dengan Pacific Ocean. Jadi kita punya pemandangan atau view laut yang sangat indah. Begitu juga dengan gunung-gunungnya. Nah, seperti saya kemukakan tadi, jadi kalau misalnya teman-teman ke Tonghua, teman-teman bisa main ke pantai, jaraknya cuma 30 menit dari Tonghua, dan kita juga bisa ke yang the famous Taroko National Park, itu cuma menempuh waktu 1-2 jam dari Tonghua. Jadi kalau misalnya teman-teman suka adventure, Tonghua itu pilihan yang tepat. Kenapa? Karena kalau dari kampus ke pantai cuma butuh waktu 30 menit, sedangkan ke gunung itu cuma butuh waktu 1-2 jam. Dan kalau mau ke sungai bisa menempuh waktu 15 menit sampai 30 menit hanya dengan sepeda. Next. Nah, seperti saya kemukakan tadi, ini bagian dari Tonghua yang Tong Lake tadi itu. Jadi ini administration building. Jadi kita punya 3 lake. Jadi teman-teman kalau misalnya boring atau apa segala macam, teman-teman bisa ke sini foto-foto. Paling bagus itu view-nya pada pagi hari atau sore hari. Next. Nah, selain Tonghua itu punya multicultural, jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu, jadi Taiwan itu sendiri punya indigenous tribe sama seperti Indo, dan perawakannya juga sama seperti orang Indo. Dan ini adalah suku aslinya. Jadi di Taiwan itu ada 16 suku asli, dan semuanya itu bukan semuanya, tapi Hualien itu adalah lumbungnya indigenous tribes, dan kita juga punya indigenous studies satu-satunya di Taiwan. Jadi kalau teman-teman pengen belajar tentang indigenous studies, culture apa segala macam, teman-teman bisa ke Tonghua. Nah, di sini kita punya statistik dari 2011 sampai 2019, kita bisa lihat sama-sama bahwasanya ada peningkatan. Nah, untuk mahasiswa total Tonghua seluruhnya itu ada 10.000, dan 1%-nya atau 1.000 itu adalah mahasiswa internasional. Jadi selain tadi kita udah bilang bahwasanya ada banyak indigenous tribes, kita juga punya berbagai macam negara. Jadi teman-teman bisa merasakan multicultural yang lebih lagi. Next. Nah, fasilitas apa aja sih yang ada di Tonghua? Kita punya computer lab, internet access, library, bookstore, dan prayer room atau musola. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, kita juga punya housing atau dormitory. Kita punya 9 dormitory, 3 dormitory baru, dan lainnya adalah dormitory lama. Untuk itu disediakan untuk 6.000 mahasiswa. Terus pertanyaannya, kan tadi 10.000, kok cuma 6.000? Tenang. Jadi kira-kira aku dapat nggak ya kalau aku jadi mahasiswa mahasiswa baru? Pasti teman-teman dapat, karena freshman dan international student itu punya prioritas yang lebih tinggi untuk mendapatkan dormitory. Berapa sih dormitory? Harganya itu sekitar 240 sampai 340 US dollar per academic semester. Next. Nah, kayak tadi yang saya udah bilang bahwasanya kita juga punya musola. Jadi Tonghua itu cukup ramah dengan mahasiswa muslim internasional. Jadi kita punya ada 2 musola. Satu musola didedikasikan khusus untuk seluruh mahasiswa internasional, dan satu musola lagi itu hanya untuk mahasiswa muslim di education department gitu. Nah, ini kita bisa lihat di sini musolanya. Jadi ini foto lama ya.
Jadi sekarang itu udah ada sekat antara perempuan dan laki-laki, juga udah ada tempat ambil air wudhunya. Jadi dan teman-teman mungkin bingung, aduh aku muslim terus habis itu aku nanti gimana ya makan di Taiwan, itu kan banyak yang nggak halalnya, atau aku merasa sendirian. Gak usah takut, karena komunitas muslim di Tonghua itu cukup banyak dan ada 2 restoran vegetarian di kampus. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah ragu kalau misalnya mikirin gimana sih aku nanti hidupnya di Tonghua gitu. Dan kalau teman-teman yang Kristen atau Advent atau Katolik juga nggak usah takut, ada banyak di Hualien. Nah, berapa sih harga kalau misalnya aku mau bayar uang kuliah, berapa sih harga yang harus aku bayar gitu. Nah, untuk foreign student kita punya untuk bachelor itu sekitar 1.765 per academic semester, sedangkan untuk graduate termasuk PhD dan master itu sekitar 1.600 per semester. Nah, living cost-nya itu ya bervariasi sekitar 250 ke 520 per bulannya. Itu tergantung bagaimana sebanyak apa teman-teman mengeluarkan atau lifestyle-nya teman-teman sendiri. Nah, mumpung kita lagi di Taiwan gitu kan, jadi sayang banget kalau misalnya kita nggak belajar bahasa Cina yang adalah bahasa nasionalnya Taiwan. Jadi Tonghua juga menyediakan level 1 sampai level 10 dan level 0 alias sama sekali buta bahasa Cina sampai level 5 itu gratis untuk mahasiswa internasional. Jadi kenapa enggak? Nah, apalagi yang kami tawarkan? Kami ada punya 8 colleges untuk full English taught program seperti ini. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, selain itu juga kami punya ada exchange student program around the world. Jadi teman-teman bisa bukan hanya exchange student ke Tonghua, tapi dari Tonghua juga bisa ke tempat lainnya. Kita juga punya dual degree program untuk UPI dan juga UMS. Jadi teman-teman bisa kuliah main-main ke Taiwan untuk 1 tahun terus dapat gelarnya 2. Next. Nah, habis itu kita punya academic college, Science, Engineering, Management, Arts, Environmental Studies, Humanities, and Social Science, Indigenous, and Marine Science. Next. Terus ini ada PhD programs, ini yang full English taught. Jadi semuanya instruksinya akan dalam bahasa Inggris. Bisa teman-teman lihat sendiri, mana tahu ada jurusan yang kena ke teman-teman. Nah, ini enough English taught. Apa sih enough English taught? Artinya itu kalau misalnya bahasa kita itu half Chinese, half English. Jadi English courses yang ditawarkan itu cukup untuk memenuhi kriteria kelulusan. Jadi bisa dilihat di sini. Next. Nah, ini untuk yang master's programs. Bisa dilihat, bisa dicocokkan dengan dirinya, mana jurusannya. Nah, ini yang enough English taught, enough. Ya, bisa dilihat. Nanti marine biology teman-teman akan langsung ke Pingtong, dan di Pingtong itu luar biasa indah, dan kita punya akuarium yang teman-teman mungkin bisa jalan-jalan, lihat-lihat, dan bisa juga nginap. Ini hari ini mereka nginap di Pingtong. Next. Bachelor programs ini yang full English taught, yang ini enough English taught. Jadi untuk departemen English, enough English taught programs. Next. Nah, kan tadi udah kita ngomongin bahwasanya sekian harganya. Terus mungkin teman-teman mikir, aduh mahal banget ya ampun gitu kan. Mungkin teman-teman, aduh ada kayak beasiswa. Iya, kita punya beasiswa dan ini beberapa beasiswa. Yang pertama itu Scholarship for Elite PhD Students Award. Ini kalau teman-teman itu adalah lecturers atau guru. Nah, itu Excellence PhD Student Scholarship, tapi ini hanya untuk yang enroll. Jadi kalau teman-teman udah masuk, terus masuk enroll, terus habis itu teman-teman punya jenjang yang luar biasa tinggi, dan akhirnya kita bisa, teman-teman akan eligible untuk ngambil NDHU's Excellence Scholarship. Lalu habis itu kita punya Software Scholarship, ini hanya untuk PhD students. Baru kita juga punya NDHU Scholarship. Kita punya Type A, B, and C. Type A 100% uang sekolah dan uang coursesnya. Lalu ditambah juga dengan stipend sekitar 950 per academic semester untuk master dan PhD. Sedangkan untuk undergraduate 635 per academic semester. Nah, habis itu selain itu kita juga punya Type B, yaitu 100% basic tuition waiver sama courses. Nah, Type C itu teman-teman cuma bayar 50%-nya. Oke, demikian dari Tonghua. Kita mungkin bisa lihat videonya. Video. Oke.
Terima kasih atas penjelasannya. Ada pertanyaan Iya, ini videonya. mahasiswa saya terkait Master of Education di Donghua. Apakah di Master of Education itu diajar dengan berbahasa Inggris? Serta beasiswa apa saja yang ditawarkan untuk master degree? Begitu. Terima kasih. Oke, untuk master di education itu kita punya seperti yang kita lihat tadi, itu ada NDIU scholarship. Jadi teman-teman bisa apply sekalian sama NDIU scholarship itu bisa dapat tipe A, B, C. Nah, apakah master untuk education itu dalam bahasa Inggris? Iya. Untuk master education semuanya dalam bahasa Inggris, kecuali teman-teman mau pilih ada kelas bahasa Cina, karena NDIU itu sendiri sebenarnya adalah kampus-kampus yang di merger, dan kampus-kampus yang di merger itu basicnya adalah pendidikan. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau teman-teman memang minatnya di pendidikan, akan sangat bagus kalau teman-teman datang ke Donghua, dan kalau bisa bahasa Cina akan lebih bagus kalau ngambil kelas yang ada dalam bahasa Cinanya, karena akan sangat-sangat membantu. Oke, terima kasih penjelasannya. Mungkin bisa we move to next presenter. Thank you. Iya, kita tunggu dulu videonya ya. Oke.
除此之外，我们的华语文教育也跟我们的文化之旅紧密结合。我们希望我们的国际生在我们学校修习完课程以后，他们对华语文的应用跟台湾文化的认知也有一定的程度。我爱中华，都有动画。saya cinta中华。Ya, rindu Tionghoa. Kenal Tionghoa Bu, ini dari sebuah Jawa ya? Saya amat mencintai University Tionghoa. Rutin Tionghoa। rindu Tionghoa. मुझे Tionghoa बहुत अच्छा लगता है. Jem Tionghoa. Tionghoa Tester. ผมรักต้องหวาน Oh, Tionghoa. Amanah Tionghoa University. Thank you.